Raffi Ahmad jadi tempat money laundry pejabat. Gue baru beres baca artikel dari Project Multatuli tentang gurita bisnis Raffi Ahmad. Dan wow, menurut gue lo semua harus baca. Buat yang belum tahu, tahun 2019 Raffi Ahmad itu mengendorse pasangan Jokowi Ma'ruf untuk jadi capres dan cawapres. Dan selama kepemimpinan Jokowi di 5 tahun terakhir, Raffi Ahmad itu salah satu influencer rezim yang paling terkenal. Zaman Covid, kereta cepat, sampai IKN. Gak lupa juga awal tahun ini di Pilpres 2024, Doi jadi tokoh penting dari Joget Gemoy. Di artikel ini tuh dijelasin bahwa Raffi Ahmad bikin seenggaknya 35 PT di periode keduanya Jokowi, yaitu 2020 sampai 2024. Lo baca deh, bener-bener dijelasin satu-satu mulai dari jenis bisnisnya, modal dasarnya, komisarisnya, dan siapa aja orang yang terlibat. Sumbernya dari Ditjen AHU Kemenkumham. Salah satu yang kita tahu jelas, Trans Entertainment, ini 78,6% sahamnya milik Raffi Ahmad, 6,8% milik Doni Oskaria, 1,2% milik Nagita Slavina, dan 1,1% milik Kaesang Pangarep. Nah, Doni Oskaria ini adalah salah satu nama yang dipanggil ke Kertanegara kemarin untuk bertemu Prabowo Subianto, presiden terpilih kita. Dia ini adalah Dirut Injurni, induk perusahaan BUMN di sektor aviasi dan pariwisata. Buat 34 penjelasan bisnis lainnya bisa cek sendiri ya. Menurut artikel, kongsi bisnis Raffi Ahmad ini terafiliasi dengan paling enggak 17 PEP atau politically exposed person, orang yang pernah atau sedang menjadi pejabat publik. Bisa lihat di infografis ini ya, beberapa diantaranya ada kedua anaknya Jokowi, Kaesang dan juga Gibran, terus juga ada menteri, ada anak menteri, petinggi perusahaan BUMN, ada bos nikel, bos batu bara. Koneksi bisnis-bisnis Raffi Ahmad yang menggurita dengan para penguasa ini menciptakan peluang money laundry atau pencucian uang. Buat yang nggak tahu, money laundry itu adalah proses di mana uang yang didapetin dengan cara yang haram, misalnya korupsi, itu dicuci, dibersihkan supaya terlihat legal dan sah. Salah satu cara nyuci uang yang paling umum adalah lewat perusahaan-perusahaan bodong dan bikin transaksi bisnis di sana. Dengan punya banyak perusahaan, uang tuh bisa dibikin muter-muter di antara entitas bisnis, dan ini bikin asal-usulnya jadi makin sulit untuk dilacak. Dan money laundry itu ngelanggar hukum ya, bisa dipenjara maksimal 15 tahun atau didenda paling banyak 15 miliar. Karena kalau emang uangnya hasil kerja keras, ngapain dicuci? Salah satu pertanyaan juga, apakah Raffi manfaatin kedekatannya dengan PEP tadi untuk dapetin keuntungan bisnis? Kayak akses izin yang lebih gampang, peluang-peluang proyek eksklusif, atau kemudahan yang lain. Karena pejabat publik harusnya etisnya tidak boleh terlibat dengan perusahaan swasta, apalagi jadi pemegang saham. Ini bisa ngerugiin rakyat karena kebijakan yang harusnya netral jadi bisa dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tapi kata Pak Erick Thohir, dia yakin banget kalau Raffi Ahmad tuh nggak terlibat dalam pencucian uang. Kita mau percaya aja bagaimana?